Tengah pengurangan pembatasan karena penularan COVID-19 yang rendah, masyarakat tetap harus waspada. WHO, Badan Kesehatan Dunia, memasukkan varian Omikron sebagai varian baru COVID-19 yang tengah diwaspadai. Selain tingkat penularan yang tinggi, varian Omikron potensial menurunkan efektivitas terapi serta vaksinasi. Kementerian Kesehatan menyatakan akan memperketat aturan karantina dan perjalanan dari dan luar negeri. Tetapi apakah langkah ini cukup? Di tengah rendahnya tingkat penularan virus corona di tanah air, kewaspadaan tetaplah perlu ditegakkan. Sebab varian Omikron muncul sebagai varian baru dan sudah dikategorikan sebagai varian of concern oleh WHO. Menghindari penularan varian Omikron, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat saling menjaga untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Terlebih, momen libur akhir tahun segera datang dan mobilitas masyarakat perlu dikendalikan. Mengantisipasi masalah-masalah yang ada, karena dampak di suatu negara akan lari ke negara yang lain. Kita dulu Delta sudah begitu sangat cepatnya, ini ada lagi varian baru di Afrika Selatan, di Afrika B11529. Menjadi ketidakpastian itu menjadi sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu yang namanya kita kerukunan, persatuan, kesatuan, dapatkan energi besar dalam menyelesaikan masalah ini betul-betul diperlukan. WHO menyatakan varian Omikron punya potensi penularan yang lebih cepat dibanding varian lain. Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Ditama menyatakan varian Omikron diketahui bisa bermutasi lebih banyak, yakni 30 hingga 50 mutasi. Ini varian Omikron ini memiliki mutasi yang banyak, lebih dari 30 mutasi, ada yang mengatakan hampir sampai 50, dan sebagian besar mutasi itu terjadi pada spike protein, artinya pada yang runcing-runcing di dindingnya virus corona itu, sehingga akhirnya ada kekhawatiran bahwa karena cukup banyak mutasi ini, maka bisa menimbulkan dampak yang tidak begitu bagus, baik terhadap penyebaran penyakit, mungkin berat ringannya penyakit, mungkin infeksi ulang, mungkin diagnosis, dan mungkin juga vaksin. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah masuknya varian ini ke tanah air adalah dengan memperketat aturan karantina dan perjalanan dari dan menuju negara-negara Afrika. Kementerian Kesehatan akan terus melakukan pengawasan terkait perkembangan virus corona varian Omikron ini. Terutama bagi WNA maupun WNI yang melakukan perjalanan dari ketiga negara tadi, Afrika Selatan, Botswana, termasuk juga kita memperhatikan negara-negara tetangga sekitar Afrika Selatan dan juga Hong Kong yang sudah melaporkannya. Saat ini tentunya dengan menjalankan karantina dan pemeriksaan PCR 3 kali sudah bisa mendeteksi kemungkinan adanya varian baru ini. Meski Afrika Selatan disebut sebagai negara asal varian Omikron, kasus yang terdeteksi di Belgia tak menyebut Afrika Selatan dalam riwayat perjalanan. Sehingga kewaspadaan atas penularan varian baru ini juga perlu diberikan terhadap pelaku perjalanan luar negeri selain dari Afrika. Lantas, menutup pintu kedatangan penerbangan dari Afrika apakah cukup untuk menekan laju penularan varian Omikron? Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut, memblokade akses kedatangan luar negeri kurang efektif. Dalam program Sapa Indonesia akhir pekan Minggu pagi, Diki menyebut yang harus diperkuat adalah deteksi dini. Negara sebetulnya memblokade, menutup akses itu tidak terlalu efektif, hanya buying time aja. Karena bicara misalnya Eropa, di Belgia yang kasus pertama yang terdeteksi itu sebetulnya nggak ada kontak ke Afrika. Ya artinya di Eropa ini sudah ada penyebaran di komunitas. Nah kemudian kita harus juga tahu bahwa belajar dari Delta, Alpha, ya, Beta itu semua kalau namanya menutup diri itu sebetulnya hanya sudah telat ya sebetulnya. Karena yang penting itu adalah bagaimana memperkuat respon awal ya, deteksi dini. Alasan mengapa virus corona seolah tak henti bermutasi, salah satunya adalah ketimpangan vaksinasi COVID-19. Penasihat senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Diah Saminarsih, menyebut cakupan vaksinasi negara-negara di Afrika sangatlah rendah. Ini adalah wake up call kepada negara-negara
di seluruh dunia, bukan hanya yang masih rendah vaksinasinya, tetapi juga yang sudah banyak vaksin tetapi tidak diberikan kepada negara lain. Yang terjadi sekarang ini adalah klasik example dari apa yang sudah di-warning oleh WHO sejak awal dunia mulai melakukan proses vaksinasi, yaitu vaksin inequity. Mutasi yang terjadi dengan mutasi spike protein sampai 32 seperti ini, itu bisa terjadi karena di negara di Afrika ini sangat rendah cakupan vaksinasinya, sehingga infeksinya terus dan virusnya terus bermutasi sehingga akhirnya menjadi seperti sekarang dan kembali menginfeksi negara-negara lain dan di seluruh dunia. Memperketat aturan masuk ke tanah air dari luar negeri memang penting. Tetapi deteksi dini virus corona harus terus diperkuat. Meski kasus tengah melandai, testing dan tracing tidak boleh kendor. Tak hanya itu, yang tak kalah penting adalah disiplin protokol kesehatan serta perluas cakupan vaksinasi. Sebab vaksin dapat mencegah risiko buruknya paparan virus corona. Tim Liputan, Kompas TV.